diperlihatkan gitu kan. Yang dikasih jelas-jelas tuh uang dan emas juga dikasih, uang. Kalau nggak salah tuh Abah lagi tawaju, nanti tempatnya Abah unjukin, lagi tawaju di kamar tuh, dan Abah sempat keluar. Begitu Abah keluar dari kamar, ngelihat lagi ke kamar, jelas tuh uang satu kamar penuh. Cuman di waktu itu ya Abah juga apa benar apa enggak gitu ini mau dikasih. Beliau sempat ngomong sekarang ini tidak mau dulu istilahnya, atau apa tuh namanya, tidak akan dikasihkan dulu karena sok aja kalau pengen ini, katanya tuh pengen harta tersebut silahkan, aku katanya minta tebusan itu kan. Berarti itu hanya yang Bapak lihat waktu itu hanya penglihatan saja, apa udah sampai ke ranah dipegang itu uangnya? Belum dipegang, cuman diperlihatkan. Tapi tuh uang tersebut bukan hanya sekilas atau istilahnya sejam 2 jam atau sehari 2 hari, itu hampir 1 minggu lah, hampir 1 minggu. Karena tuh bukannya Abah, selain daripada Abah juga tuh teman Abah juga sempat melihat ada yang teman Abah tuh yang kesini silaturahim, diunjukin tuh melihat bener. Cuman ya sudah 6 hari 7 hari tuh menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berkunjung ke rumah tengah hutan, yang mana rumah tengah hutan ini dihuni oleh seorang orang sakti, yang mana beliau mempunyai pengalaman kisah nyata pernah dikirimin uang 1 kamar oleh Ratu Pantai Selatan karena telah tirakat selama 40 hari. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai dengan tuntas biar tidak gagal paham teman-teman. Ambil baiknya dari tayangan video ini, buang buruknya saya tekankan. Saya buat video ini bukan untuk mengajak teman-teman untuk ikut ritual, ikut intinya jangan mengikuti hal-hal yang tidak baiknya. Jadikan tayangan ini sebagai tayangan edukasi dan tontonan saja. Kita lanjut saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju ke narasumber, yang mana tadi narasumbernya lagi di ladang teman-teman. Nah, sebelumnya kita akan review dulu rumah yang dihuni oleh orang sakti tersebut. Dan ini rumahnya benar-benar di tengah hutan. Nah, bisa kita lihat di sekelilingnya ini tidak ada lagi rumah ya. Dan akses jalannya juga masih tanah seperti ini ya. Jadi kalau untuk musim hujan ini benar-benar sangat licin. Dan tadi juga waktu saya naik ke sini luar biasa ya. Jadi tanahnya itu udah banyak lumutnya teman-teman. Nah, jadi beliau ini kalau nggak salah udah 20 tahun lebih tinggal di tengah hutan ini ya. Kalau untuk perkampungan berada di sebelah sana. Jadi ini berada di hutan di atas bukit atau gunung kecil, dan ini hanya satu-satunya orang yang tinggal di sini. Nah, sepintas saya terangkan, jadi dulu dia itu pernah bertapa atau pernah bertirakat, entah atau mempunyai hajat selama 40 hari berturut-turut. Dan pada akhirnya dia itu dikirimin uang 1 kamar oleh Ratu Pantai Selatan. Untuk cerita lebih lengkapnya nanti kita akan tunggu narasumber yang sekarang masih di ladang teman-teman. Ambil baiknya dari tayangan video ini, saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan sang narasumber ya, yang dimana katanya beliau itu pernah dikasih uang 1 kamar oleh Ratu Pantai Selatan. Dan di depan kita ini merupakan narasumber yang nanti akan menceritakan kisahnya
kisah tersebut itu sangat begitu amazing sekali. Uang satu kamar, wow, mantap. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya pengen menanyakan kabar dan nama dulu mungkin ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah kalau boleh tahu nama Bapak itu siapa? Ini nama Bapak ini ya kalau di sini namanya ya Bapak Ucu. Tapi kalau di yang lain yang terkenalnya dulunya kan awalnya Bapak Wijaya. Wijaya. Berarti kalau di kampungnya nama tenarnya Bapak Ucu. Cuman nama gelarnya ya, Bapak Wijaya. Wijaya. Nah, yang membuat kami terdorong ke sini dan penasaran dengan cerita yang nanti Bapak mungkin ceritakan itu awal mulanya seperti apa sih Pak? Kenapa kok Bapak ujug-ujug atau tahu-taunya kok dikasih uang satu kamar oleh Nyi Roro Kidul? Apakah Bapak ini memang masih ada keturunannya mungkin atau diaku anak atau apa, mungkin saya kurang paham juga. Itu awal mulanya seperti apa Pak? Ya, diambil singkatnya aja ya. Ini awal-awalnya bukannya nggak tahu lah Abah istilahnya ada sangkut pautnya atau ada apalah gitu. Karena yang jelas Abah ya sering bertawasul, sering ya berjaro juga, sering bertawajuh, dan beliau satu kemungkinan berkenan lah gitu kan. Dan masalah itu silakan Abah buka sekarang juga yang tadi dipertanyakan, dari mulai sekarang Abah buka lah. Masalah itu ya awal-awalnya betul Abah tidak menyangka atau tidak menuju ke situ. Yang jelas Abah tuh bertawajuh, berpuasa selama Abah 11 hari 11 malam. Dan tempat di sini di Padepokan itu kan. Nah, dalam waktu yang 11 hari 11 malam itu emang ya Abah kedatangan satu sosok istri cantik gitu kan. Satu sosok istri cantik mendatangi Abah di tengah malam. Abah, maksudnya istri cantik itu istrinya Bapak atau? Bukan. Oh mungkin perempuan. Bukan perempuan. Ya perempuan cantik lah. Itu kan. Yang jelas dia istilahnya ngobrol ya, sempat ngobrol dengan Abah. Dia menyangkut istilahnya atau apa tuh namanya, jadi dia istilahnya beliau Ratu Pantai Selatan, sang ibu lah itu kan, sang ibu. Nah jadi dia bertanya-tanya, mungkin ya Abah di situ ada dalam kebingungan atau kesukaran lah gitu di waktu itu. Nah kemudian dia istilahnya mengungkapkan atau cerita gitu apa yang diinginkan Abah. Mungkin Abah tidak dibicarakan semua juga, beliau mungkin sudah tahu gitu kan. Yang tiba-tiba dia yang mau ngasih sesuatu gitu kan, mau ngasih sesuatu. Ini Bah katanya tuh tidak bakalan habis sama Abah sama keluarga Abah gitu kan. Apa gitu kan, sempat diperlihatkan gitu kan, yang dikasih jelas-jelas tuh uang dan emas juga dikasih. Emas juga dikasih. Uang kalau nggak salah tuh Abah lagi tawajuh, nanti tempatnya Abah unjukin, lagi tawajuh di kamar tuh. Dan Abah sempat keluar, begitu Abah keluar dari kamar, ngelihat lagi ke kamar, jelas tuh uang satu kamar penuh. Nah itu cuman di waktu itu ya Abah juga apa benar apa enggak gitu ini mau dikasih. Cuman ya beliau sempat ngomong sekarang ini tidak mau dulu istilahnya atau apa tuh namanya, tidak akan dikasihkan dulu karena sok aja kalau pengen ini katanya tuh, pengen harta tersebut silahkan aku katanya minta
tebusan itu kan. Apa tebusannya? Abah kan ketakutan, dikira kan nyawa apalah gitu kan. Yang ternyata yang jelas itu alhamdulillah yang dipinta puasa juga. Tapi puasanya jadi mintanya 40 hari 40 malam. Tapi ya Abah karena belum sempat waktunya, kemarin-kemarin terpaksa Abah di-cancel dulu atau ditinggalkan dulu lah gitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan ke depan yang penting Abahnya dikasih panjang umur, dikasih sehat. Insya Allah kalau sudah ada waktu yang pas, nanti Abah pasti laksanakan lah gitu. Nah gini Bah, itu kan Abah itu kan tadi lagi tirakat ya, Ya, selama 11 hari. 11 hari. Itu di hari ke-11 itu dia itu hanya menampakkan saja uang tersebut, cuman belum bisa diambil berarti. Iya, belum bisa diambil. Dan syarat untuk bisa diambil harus tapa selama 40 hari gitu. Iya, iya. Nyuruhnya begitu. Berarti itu hanya yang Bapak lihat waktu itu hanya penglihatan saja, apa udah sampai ke ranah dipegang gitu uangnya? Belum dipegang, cuman diperlihatkan. Diperlihatkan. Penuh satu kamar. Tapi tuh uang tersebut bukan hanya sekilas atau istilahnya sejam 2 jam atau sehari 2 hari. Itu hampir 1 minggu lah. Hampir 1 minggu. Karena tuh bukannya Abah, selain daripada Abah juga tuh, teman Abah juga sempat melihat. Ada yang teman Abah tuh yang kesini, silaturahim, diunjukin tuh melihat, bener. Cuman ya sudah 6 hari, 7 hari itu menghilang. Oh berarti si uang tersebut selain nampak juga itu bertahan selama 6 hari. Iya, 6 hari lah. Berarti bisa dipegang? Atau Iya. belum sempat megang? Kalau megang ya nggak sempet Abah. Nggak sempet karena Abah juga nggak gegabah, nggak berani lah gitu. Kalau nggak ada isyarat atau tugas dari beliau lah gitu. Tidak berani megang, cuman Abah sempat ya melihat lah gitu. Dan uang tersebut emang kayaknya tuh semua uang merah. Oh merah. Merah. Berarti gepokan gitu Ya, ya? gepokan. Nah gini Mbak, saya pernah baca di yang orang-orang yang banyak yang komen, biasanya kan kalau uang gaib kayak gitu, itu belum bisa dipakai kalau belum disempurnakan. Ya. Nah kalau boleh Abah, kalau boleh kita tahu, yang Abah tahu gitu, untuk menyempurnakan itu harus ritual seperti apa sih gitu? Apa emang benar-benar uang gaib itu ada? Apa emang cuma sebatas hoax saja gitu? Emang ada, emang jelas ada gitu kan. Ada, tapi itu pun istilahnya ya emang semuanya juga yang jelas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yang jelas ada lah gitu, ada. Buktinya kan, itu kan Abah, iya beneran gitu kan. Kalau misalkan ini hoax atau misalkan nggak ada, Abah tidak bakalan melihat bukti kan gitu. Itu jelas ada. Nah kalau untuk menyempurnakannya menyempurnakan dalam artian sampai bisa dipakai atau bisa dibelanjakan, itu syaratnya apa aja biasanya? Biasanya nggak tahu lah nanti kalau misalkan keputusan Abah sudah 40 hari 40 malam itu dilaksanakan dan dipegang tuh sama Abah harta tersebut, nggak tahu itu misalkan untuk penyempurnaan atau apalah gitu atau secara langsung gitu kan. Nanti itu masalah itu Abah juga belum bisa memutuskan atau belum ada keputusan itu kan. Harus ada apa gitu kan itu. Yang jelas nanti kalau sudah 40 hari 40 malam, insya Allah itu kalau sudah dikasih, nah nanti apa secara langsung bisa dimanfaatkan, apa harus ada lagi proses gitu kan. Itu. Berarti Abah ini bertapa selama 14 hari belum ke titik di mana uang itu berhasil digunakan berarti? Iya, benar. Nah berarti itu kan kata Abah si Ratu Pantai Selatannya itu nyuruh Abah 40 hari puasa. Ya. Berarti belum 40 hari puasanya belum? Belum dikerjakan. Karena nih belum sempat waktunya. Nah, kalau boleh tahu itu kenapa sih Abah melakukan tirakat? Apakah emang untuk hajat sendiri? Apakah emang untuk hajat orang lain? Kok terus tujuan awalnya untuk meminta harta kah? Atau itu berupa bonus atau misalkan hadiah dari Ratu Pantai Selatan? Dan masalah ini ya, masalah uang tersebut satu kemungkinan ya kalau misalkan kalau ia melihat dengan istilahnya sebanyak itu,
kayaknya kalau digunakan sama Abah atau keluarga Abah nggak bakalan habis. Mungkin lah istilahnya teman-teman Abah, saudara-saudara Abah istilahnya ya. Mungkin ya, dan mudah-mudahan bisa juga lah gitu. Bisa juga make lah gitu. Bisa juga memanfaatin itu. Mudah-mudahan itu selain daripada Abah. Yang saya tanyakan itu, awal mulanya Abah tirakat 11 hari, tujuannya atau langsung meminta harta kah, atau misalkan ada hajat yang lain, atau gimana? Apa langsung ya misalkan pengen harta, atau misalkan Abah pengen hajat yang di luar harta cuman dikasihnya harta, atau gimana gitu? Ya emang tujuan awalnya Abah emang ya ke situ juga, emang harta butuh istilahnya ya. Karena faktor ekonomi ya di zaman sekarang ya gimana lah gitu kan. Untuk Abah dan keluarga lah gitu kan. Ya emang Abah tujuan ke situ, tapi ya Abah minta tidak ke siapa-siapa, karena minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari itulah gitu. Dan yang dibacakan ya jelas ayat-ayat suci Al-Qur'an, bukannya istilahnya apa tuh yang lain-lain lah gitu. Tapi satu kemungkinan yang namanya Ibu Ratu itu kan Ibu Hajah, kan itu disebut Ibu Hajah. Nah itu berarti kan kalau misalkan ya disamakan dengan jin setan yang lainnya itu, Abah lagi bacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya tidak mungkin datang gitu kan. Nah karena berarti kan beliau itu kan sudah tertera namanya di situ Ibu Hajah kan, Ibu Hajah Ratu Pantai Selatan itu kan. Nah berarti iya perjalanan atau jalur benar gitu kan. Itu. Nah itu Pak, pada saat Ibu Ratu ngasih uang tersebut, tahu-tahu uangnya langsung satu kamar atau sedikit demi sedikit? Enggak, langsung itu mah. Langsung. Satu kamar. Jadi pas Abah keluar, pas nanya ya berhadapan dengan beliau, pas dia sudah nyuruh, tuh lihat di belakang kamu, pas ngelihat ke kamar penuh. Uang penuh? Iya, satu kamar. Itu untuk kamu nggak bakalan habis katanya. Sok aja. Dan sekarang belum waktunya kamu istilahnya tuh megang uang atau misalkan mempergunakan. Sok aja saya minta persyaratan katanya tuh. Apa syaratnya gitu kan? Takutnya takut minta korban, nyawa apalah gitu kan. Tapi ya alhamdulillah cuma dia mengatakan saya minta tebusan dengan kamu harus berpuasa 41 hari 41 malam katanya. Berarti uang tersebut diijazahkannya cuman puasa 41 hari 41 malam. Iya. Wow, gampang berarti. Dan ya? itu pun kalau misalkan ada selain daripada Abah itu kan teman-teman siapa aja lah yang mau misalkan di sini misalkan mendampingi Abah masalah berpuasa, insya Allah lah gitu. Karena itu harta tersebut bukan sedikit. Insya Allah lah gitu. Oh berarti selain dari Bapak juga ada orang lain gitu yang pratirakat terus dikasih uang juga? Emang ada juga yang lain ya, teman-teman Abah, saudara Abah sudah bukannya 1-2 orang lah gitu. Ya alhamdulillah lah gitu. Tapi berhasil itu Pak? Alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah karena ya kehendak Allah. Nah dan uang tersebut itu bisa dipakai nggak katanya? Soalnya kan kalau uang dikasih oleh bisa dibilang juga gaib ya. Iya. Itu kan katanya nggak bisa dipakai, disentuh pun juga katanya itu nggak bisa. Nah ini di situ kalau misalkan orang atau saudara-saudara kita yang belum paham, emang ya ke situ tidak akan percaya, karena kalau misalkan Abah sudah dibicarakan, ini kan mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang tidak mungkin sama Allah Subhanahu wa taala kan? Tidak ada yang tidak mungkin kan gitu kan? Kalaupun misalkan menurut kita sebagai manusia mau mungkin bagaimana, uang dari mana gitu kan, kecuali uang dari bank. Tapi kalau kehendak Allah sok itu kan kita juga nih boro-boro masalah uang, kita nyawa juga kapan waktunya diambil oleh yang punyanya, besok harusnya diambil jam sekian, kata kita mah tidak mungkin, tapi Allah SWT yang punyanya itu mungkin segala-galanya. Makanya tuh kalau misalkan ini pun juga uang yang di bank juga yang nyetak tuh pemerintah apa segala macam juga itu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala kan. Nah itu. Nah gini Bang. Kalau nanti kan sampai saat ini uang tersebut belum bisa Abah ambil. Iya belum. Soalnya belum. Abah kan belum memenuhi syarat puasa 40 hari 40 malam.
Itu kata teman saya 41. 41 ya. Ya, Nah, 41. itu kata teman saya barusan, oh kok mudah banget ya. Kita tunggu dulu jawabannya seperti apa. Itu puasanya seperti apa? Apakah mati geni kah? Apakah puasa normal? Misalkan buat maghrib, buka, subuh, imsak gitu atau Ya, kalau intinya kalau beliau sudah mengatakan 40 hari 41 hari 41 malam berarti iya berarti mati geni. mati geni. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga belum paham mati geni itu puasa seperti apa sih Mas? Boleh diterangkan? Ya, kalau puasa masalah mati geni, kalau setahu Abah yang sudah dilaksanakan dari awal sampai akhir, kalau misalkan 1 minggu atau 40 hari, misalkan 41 hari 41 malam, berarti tidak makan, tidak minum siang maupun malam, kecuali ya berbuka puasa di waktu maghrib cukup dengan air 1 tetes atau istilahnya apalah gitu. Aduh, 1 tetes Bang. Karena kalau misalkan tidak sama sekali, itu sudah tertera di Al-Quran atau di Kitabillah, itu kan hukumnya tuh apa, makruh lah gitu. Makruh itu harus berbuka, tapi ya kalaupun dengan air putih 1 tetes juga harus lah gitu, karena di waktu maghrib tuh harus membatalkan puasa gitu kan. Puasa 41 hari 41 malam berarti mati geni. Ya, Kalau mati geni kan tadi yang disebutkan oleh Pak Wijaya kan katanya nggak makan, ya, nggak tidur, Ya. minumnya cuma 1 tetes, cuman buat Ya. syarat ngebatalin aja. ya, Bisa dibayangkan dong betapa Nah, lemesnya. itu. Saya aja puasa sunnah ya 1 hari, padahal itu makan loh, tapi lemes. Yang kemarin juga Abah laksanakan yang 11 hari juga, yang 11 malam tuh cuman ngebatalin di waktu maghrib tuh cuman nyentuh lidah sama telunjuk, sudah itu. Cuman rasa asin aja sedikit berarti. Itu udah berarti kan. Mungkin itu alasan Pak Wijaya sampai saat ini belum bisa mencairkan uang Ya, yang 1 belum, kamar. belum. Karena dari segi ketahanan tubuh manusia, kira-kira kita nggak akan mampu 1 tetes, tapi harus bertahan selama 40 hari. Ya, Mungkin dikarenakan ini hujan, kita harus pindah lokasi ya. ya, ya, Ini teman-teman mohon maaf, Ya. kita harus pindah lokasi karena ini kamera mungkin kehujanan. ya. Kita break dulu. Nah mungkin mohon maaf kita lanjut lagi ya. Mungkin alasan Abah Wijaya sampai saat ini belum bisa mencairkan uang yang 1 kamar tersebut karena mungkin dirasa berat Abah atau gimana, atau emang Abah lagi menyiapkan fisik atau strategi yang lain untuk mencairkan uang tersebut. Ya, bukannya untuk mencairkan uang tersebut. Jadi ini Abah untuk apa, menyiapkan strategi Abah untuk menghadapi yang tadi Abah bicarakan untuk berpuasa 41 hari 41 malam. Dan ini pun juga ya, ini mohon maaf, masalah harta tersebut ya sekarang juga kadang-kadang ya kalau Abah ya ke sini ke tempatnya kadang-kadang muncul juga. Kadang-kadang kelihatan ya, kadang-kadang ya enggak lah gitu. Ini masih ada di tempat lokasi ini. Oh, si uang tersebut masih cuma ada. kelihatan gitu. Kadang-kadang ya kelihatan, kadang-kadang enggak. Tapi ya ini mohon maaf ya, jangan salah untuk saudara-saudara Abah yang di mana aja. Bukannya Abah istilahnya bukan minta ke siapa, bukan minta ke kayu ke batu, tapi Abah tuh minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan ayat-ayatnya, dengan menjalankan tugas-tugasnya. Cuman ya satu kemungkinan ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah harus didatangi sosok beliau tersebut gitu kan. Itu. Jadi sok aja kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang di mana aja, kalau misalkan pengen misalkan di sini bertawajuh berpuasa ya bareng-bareng dengan Abah, silakan. Abah siap menerima di sini gitu kan, asal di jalan benar. Karena di sini Abah juga ya awal-awalnya juga ini alhamdulillah ya di jalan benar, di jalan lurus. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena segala-galanya juga kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Nah gini Pak, ini kan mungkin banyak sekali orang-orang yang melihat video ini dan mungkin banyak juga yang tertarik dengan uang 1 kamar ini. Ya. Apabila suatu saat nanti ada yang pengen ikut
tirakat seperti yang tadi dibilang sama Bapak, itu gimana Pak berarti Pak? Boleh silahkan datang ke sini. Sok aja. Cuman mungkin tidak menjamin untuk berhasil ya. Nah itu tidak menjamin untuk berhasil karena tadi sudah dibilang, sudah dikatakan 41 itu hari. segala-galanya kehendak Allah SWT. Tapi ya kalau misalkan bagaimana kitanya gitu kan, kalau kitanya benar-benar minta kepada Allah SWT tidak ada yang tidak mungkin itu kan. Itu sok aja silahkan datang ke sini. Dan yang lain juga yang sudah di sini banyak yang sudah berhasil alhamdulillah. Tapi yang benar itu kan. Ya mungkin syariatnya kalau nggak langsung dikasih uang satu kamar mungkin bisa melalui usahanya tahu-tahu langsung ceger gitu Ya, ya. alhamdulillah juga. Sehari pendapatan langsung 100 juta. Alhamdulillah 1 M. banyak. Bisa seperti itu ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Nah gini Mbah, mungkin yang nonton juga ada terbesit pertanyaan seperti ini. Kalau yang saya baca ini kan yang namanya puasa 40 hari 41 malam ya. Ini kan terus dan buka juga hanya 1 tetes saja. Dan kalau dari segi ketahanan manusia mungkin tidak mungkin juga, ini mustahil. Ya. Nah pertanyaannya, ada nggak sih cara lain untuk bisa mencairkan uang yang 1 kamar tersebut? Atau tidak dengan puasa 41 hari gitu? Ada yang lebih instan kah? Atau misalkan dengan cara yang gimana? Atau misalkan gini, yang pertama ya. Terus yang kedua, puasa 41 hari itu bisa diwakilkan nggak gitu? Orang yang misalkan ada yang sanggup, kita bayar, yang penting hajat kita terkabul. Insya Allah ada. Ada di sini juga ya, saudara Abah juga ada tuh. Kalau misalkan ya disuruh, itu saudara Abah tuh misalkan harus berpuasa 41 hari 41 malam, siap ada. Misalkan ya dikasih upah silakan aja. Kalau orang ya disuruh kerja ya mungkin harus dikasih upah karena beliau punya keluarga juga kan, punya istri, punya anak. Harus kalau dia misalkan berpuasa di suatu tempat berarti kan diam nggak kemana-mana. Nah itu kan anak istrinya harus itu ada untuk bekal kan. Nah kalau gitu mungkin timbul pertanyaan seperti ini Bah. Kalau misalkan kerjasama aja gimana? Misalkan puasa dulu 41 hari, nanti kalau udah cair kita bagi 2. Nah kalau gitu gimana? Jadi boleh, sok boleh datang ke sini. Dan kalau misalkan bukan itu juga, bukan itu juga, Abah juga tuh bukan fokus ke situ awal-awalnya itu kan. Ini tetap tadi juga kehendak Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Nah, ini misalkan mau menurutin Abah misalkan atau mau misalkan menjalankan sama Abah misalkan dari awal misalkan sok silahkan datang ke sini. Abah juga tidak misalkan siapa ada saudara datang ke sini, Bah, gimana? Saya ikut misalkan mau menurutin Abah misalkan dari A sampai Z, Abah tidak akan menolak, silahkan. Alhamdulillah sok datang ke sini. Gitu kan. Yang jelas di sini pasti bertawajuh, berpuasa, berwirid, minta kepada Allah SWT itu. Karena segala-galanya tadi sudah Abah katakan kehendak Allah SWT. Nah itu Pak, itu selain dari mungkin persyaratan tadi tirakat yang 41 40 hari malam tersebut, itu ada persyaratan lagi nggak Pak, semacam kayak kemenyan, sesajen atau rujak-rujakan atau uang atau apakah? Emang ya di situ emang Abah mah nggak tahulah orang lain, tapi Abah emang disediakan, diadakan lah gitu. Oh berarti sesajen juga itu ada? Ada. Misalkan ya ini si A misalkan ini sukanya dulunya misalkan sukanya nih kopi misalkan atau misalkan air putih, ya harus disediakan itu karena kita bukannya istilahnya apa tuh, bukannya namanya tuh apa, jadi saling menghargai lah gitu, saling menghargai karena beliau dulunya sukanya itu gitu kan. Nah kita saling hargaan lah, saling hargai lah. Beliau gitu. maaf siapa itu Pak? Ya yang tadi katakan Ibu Ratu Kidul. Oh berarti Nyoro Kidul mintanya tadi sesajen rujakan. Ya komplit lah, komplit lah gitu, komplit. Tapi dah nggak gede lah, paling Abah juga tuh kemarin waktu berpuasa yang 11 hari tuh paling ya habisnya 600 ribuan. Cuman 600 lebih dikit lah. Ya. Mungkin 1 jutaan gitu ya Pak ya? Ya. Kita modal 1 juta, keuntungannya bisa wow, uang 1 kamar. Mantap.
Iya. Nah, ini kan pertanyaan yang pertama belum Abah jawab. Ada nggak cara lain selain 40 hari puasa yang lebih instan gitu, Bah? Ada juga. Seperti apa? Kalau misalkan yang ada yang 4 hari 4 malam silahkan. Nanti Abah di sini insya Allah, kalaupun Abah istilahnya dengan keadaan istilahnya hidup di kebun, di hutan, tapi insya Allah kalau orang ada yang misalkan atau saudara kita yang di mana aja yang ada keluhan lah gitu, misalkan ya untuk ingin punya perbekalan untuk ke depan biar digampangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan datang ke sini. Tapi ya itu syaratnya Abah tuh harus benar-benar di sini minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan tugas-tugasnya, ayat-ayatnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu aja. Karena ya apapun segala-galanya tuh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sok aja. Nah, mungkin ini Bah pertanyaan terakhir ya. Nah, ini kan Abah sendiri kan belum bisa menggunakan atau belum bisa memakai uang yang 1 kamar tersebut, hanya sebatas melihat perwujudannya. Ya. Nah, itu kalau yang berhasil apakah sekonyong-konyong menggondol uang dari sini, apakah usahanya lancar atau gimana, Bah? Ya, emang ada juga yang langsung dikasih di sini bertawajuh kalau Subhanahu wa taala secara tiba-tiba Allah mungkin istilahnya sudah mentakdirkan atau istilahnya menurunkan ijabah, ada yang langsung dibawa. Oh, ada yang langsung bawa uang. Ada. Wow. Ada yang melalui ya usaha secara tiba-tiba ya punya perusahaan ini itu sibuk, ya alhamdulillah lah gitu. Sampai sekarang istilahnya jadi saudagar, alhamdulillah lah gitu. Oke, teman-teman, terima kasih apa ya atas Enggak, ini gimana, sedikit Bah? dulu. Gimana? Ini mohon maaf. Masalah tadi yang dipertanyakan masalah persyaratan. Masalah persyaratan tuh Abah tuh itu boro-boro wajib ya sunat juga enggak. Kalau misalkan mau dilaksanakan masalah persyaratan tadi kan Abah sudah mengatakan kita saling menghargai lah gitu kan. Kalau masalah itu mau dilaksanakan silahkan. Tidak, itu tidak apa-apa. Masalah persyaratan boro-boro wajib sunat juga enggak. Tapi ya masalah itu misalkan yang mau dilaksanakan silahkan. Untuk pribadinya lah, bukan untuk siapa-siapa gitu kan. Kalau tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Yang jelas kita yang intinya tuh kita bertawajuh, berwirid, menjalankan ayat-ayat suci Al-Quran dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar, itu yang wajibnya. Silahkan datang ke sini siapa aja. Oke, Bah, terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan Abahnya selalu sehat. Mungkin saya bersama teman tekankan kembali, jadikan tontonan ini sebagai tontonan hiburan saja. Ya. Dan kita tidak mengajak teman-teman untuk ikut ritual atau misalkan harus ini harus itu. Ya, mungkin kita hanya menyarankan jadikan pengetahuan saja. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya dari tayangan video ini. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.